Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Monas yang belum dibayar sampai hari ini teman-teman. Total hutang atau total pinjamannya itu sekarang sudah mencapai 15.600.000. Tapi keterlambatan sudah 623 hari. Jadi 623 hari ini teman-teman, artinya sudah lewat 1 tahun lebih untuk aplikasi Monas atau modal nasional. Oke, yang pada penasaran tentang resikonya seperti apa, teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman yang saat ini telat bayar itu tahu resikonya seperti apa. Karena di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, untuk tampilan awal dari aplikasi Monas seperti ini. Ini tampilan dari aplikasi Monas, misalkan kalian buka pertama kali. Oke, kemudian kita langsung cek tagihannya. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman telat bayar, pastinya seperti ini kan? Oke, Rp 15.600.000. Ini sudah total keseluruhan plus bunga. Untuk pinjaman awal, seingat saya itu kisaran 8 juta ya. Seingat saya itu. Ini aplikasi ini sering saya bikin konten. Ya, mulai dari telat 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun ini. Sudah 2 tahun kalau nggak salah ini teman-teman ya. Sudah 2 tahun, 623 hari kalau kita hitung berapa ya. Iya, hampir 2 tahun ini tidak dibayar. Ya, aplikasi ini selalu saya update terus. Kalau teman-teman sering nonton video saya, mungkin teman-teman tahu lah ya berapa pinjaman awal. Ini saya ingat saya 8 jutaan kurang lebih. Karena keterlambatan 3 bulan waktu itu mencapai 15.600.000. Jadi bunga pinjol itu lumayan besar, ya. Oke. Ini keterlambatan sudah 623 hari, artinya ya bukan telat bayar tapi gagal bayar ini sudah. Oke, 623 hari keterlambatan. Untuk resikonya kalau teman-teman telat bayar atau masih belum telat, teman-teman nggak usah terlalu panik ya. Kenapa? Di sini saya akan menjelaskan untuk keterlambatan di aplikasi Monas atau modal nasional ini, cara penagihannya mereka itu agak sadis ya waktu itu. Ya mungkin teman-teman saat ini ya mungkin berbeda lagi sih apa. Tapi yang pasti ya teman-teman, kalau teman-teman telat bayar itu sudah pasti dari pihak penagih itu ya kebanyakan ya yang pertama neror, nakut-nakuti, ya atau mengancam sebar data. Itu yang dilakukan oleh DC-DC pinjol. Ya itu biasanya berlaku di pinjaman online apa saja, kebanyakan kayak gitu ya, kebanyakan. Nah, intinya kalau nggak bayar itu pasti ditakut-takuti, diteror, sebar data Anda lengkap di sini. Nah kayak gitu itu semacam teror teman-teman. Memang cara penagihan pinjol itu seperti itu kalau telat bayar. Banyak teman-teman yang telat bayar kemudian diteror seperti itu, akhirnya panik dan ketakutan. Bahkan sampai nggak makan, bahkan sampai ada yang stres. Makanya di video ini saya akan menjelaskan resikonya itu yang pertama sudah pasti diteror, itu pasti loh teman-teman. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, yang pertama-tama saran saya kalian coba ganti nomor sementara, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan jangan diaktifkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kalau kalian nggak matikan, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian itu harus kuat karena kalian akan diteror oleh pihak penagih seperti itu. Tapi sekedar teror, kalau masalah sebar data nggak bakalan sebar ke seluruh kontak, nggak bakalan seluruh kontak kalian itu disebar, nggak. Mungkin kalau ada 5 orang itu pun banyak. Karena dulu waktu telat bayar itu ada sebagian dari subscriber saya yang WA saya, maka saya disebar. Nah itu sebenarnya resiko tapi nggak banyak. Mungkin kalau ada 2 orang atau 3 orang, bahkan sampai 5 orang itu pun kalau ada teman-teman. Tapi jarang ya. Seperti itu ya.
Oke, jadi untuk sebar data sebenarnya kalau dari saya nggak ada lah seperti itu. Kalau 2 orang atau 5 orang itu sebenarnya kan sudah biasa gitu loh. Seperti itu, cuman teror tiap hari ganti-ganti selama kurang lebih itu 2 bulanan ya kurang lebih. 3 bulan ke atas sudah nggak ada lagi, sampai sekarang nggak ada. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk DC lapangan untuk aplikasi Monas apakah ada DC lapangannya? Misalkan teman-teman bertanya seperti itu. Untuk aplikasi Monas ini nggak ada DC lapangannya, mulai dari dulu nggak ada. Cuman kalau kalian telat bayar itu pasti hari ini DC mau datang ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda. Pastikan dana full ya, tanpa potongan. Nah kayak gitu itu bener apa enggak bang? Enggak bener, itu cuma neror, nakut-nakuti kalian. Makanya kalian harus benar-benar kuat mental kalau telat bayar. Ya, kuat mental, harus benar-benar kuat mental. Karena aplikasi ini nggak ada di lapangannya, cuman kalau kalian dapat WA, hari ini ada kunjungan ke rumah Anda atau ke tempat kerja. Kalau Anda masih belum bayar hari ini juga terpaksa tim kolektor mau jemput dana ke rumah. Kayak gitu kan. Itu nakut-nakuti, nggak bakalan datang. Ya, 100% nggak bakalan datang, aman-aman saja. Jadi buat teman-teman santai. Cukup kalian ya mental kalian itu aja yang dikuatin gitu loh. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman di WA kayak gini kayak gitu takut panik, nggak usah gitu loh. Intinya kalian ditakut-takuti gitu ya. Jadi untuk aplikasi Monas sejauh ini aman, tidak ada yang namanya sebar data ataupun DC lapangan, datang ke rumah atau ke tempat kerja. Misalkan kalian dapat WA kayak gitu-gitu, itu nggak bakalan. Itu hanya sekedar gertak kalian agar kalian mencari dana talangan. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman dapat WA dari DC, misalkan DC hari ini mau datang ke rumah Anda, coba kalian telepon. Mungkin ya teman-teman apa ya, DC yang kayak gitu, WA kayak gitu itu mati, nggak aktif. Ya, bahkan kalau teman-teman jawab sekalian, iya Pak silakan, jam berapa Bapak mau ke rumah, saya tunggu. Pasti dia marah pasti. Ya kan? Bahkan minta Sherlock kayak gitu kan. Ngapain Sherlock, kan sudah ada data. Ya kan? Nah jadi intinya DC-DC yang kayak gitu nakut-nakutin. Buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar, teman-teman kuatin mental. Itu aja sih, mental. Kalau kalian nggak kuat mental, kalian bisa belajar sering nonton video-video saya agar mental kalian kuat. Ya seperti itu teman-teman. Atau ganti nomor boleh bang. Kalau kita ganti nomor apakah aman? Aman, nggak ada masalah bang. Kalau kita hapus aplikasinya apakah aman? Kalau kita gagal bayar ya aman. Percuma teman-teman aplikasinya ada di HP kalian, tapi kalau kalian nggak bayar kan percuma buat apa. Jadi hapus, aman, nggak ada masalah. Ngapain kalian taruh aplikasinya di HP-nya, kan percuma seperti itu. Jadi intinya aplikasi Monas atau modal nasional ini aman, tidak ada DC yang datang ke rumah seperti itu. Di tahun 2025 apakah ada DC-nya? Nggak ada. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi aman, nggak ada resikonya cuma diteror, ditakut-takuti selama 1 bulan atau 2 bulan kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.